Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Nur Eliza, mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2021 01500704. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya, yaitu tentang mengenai kajian klien penyintas skoliosis untuk memenuhi salah satu tugas populasi khusus. Nah, yang pembahasan pertama, selanjutnya ada apa sih skoliosis itu? Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang melengkung ke samping membentuk huruf S atau C. Kondisi ini bisa ringan, sedang, hingga parah. Selanjutnya ada ciri-ciri skoliosis. Yang pertama ada bahu atau pinggul tidak simetris. Kedua ada pinggang tampak miring. Yang ketiga ada salah satu sisi tulang rusuk lebih menonjol. Yang keempat kesulitan bernapas pada kasus parah. Yang kelima ada nyeri punggung pada beberapa kasus. Selanjutnya yaitu ada faktor Faktor selanjutnya ada faktor risiko Selanjutnya ada faktor risiko skoliosis. Yang pertama yaitu ada usia. Umumnya muncul selama masa pertumbuhan 9 sampai 15 tahun. Dan yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Wanita lebih beresiko mengalami perkembangan skoliosis yang lebih parah. Dan yang ketiga ada faktor genetik yang ketiga ada riwayat keluarga, yaitu faktor genetik dapat berpengaruh. Yang keempat ada kondisi medis tertentu, seperti cerebral palsy atau distrofi otot. Yang selanjutnya di sini ada profil klien. Klien bernama Anissa, usianya 22 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada deskripsi keadaan klien. Klien awal-awal klien menyadari kalau klien itu mempunyai skoliosis yaitu sejak masa SMK. Akan tetapi klien tidak langsung memeriksa ke dokter, dan klien memeriksa ke dokternya yaitu setelah lulus SMK. Sebelumnya setelah klien memeriksa diri ke dokter, klien sempat menjalani pengobatan medis kayak terapi yang dianjurkan oleh dokter, akan tetapi klien merasa hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya klien memilih jalur pengobatan alternatif, dan pada jalur pengobatan alternatif klien merasa ada perubahan dalam dirinya, seperti tubuhnya merasa lebih enak di bagian skoliosisnya. Namun pengobatan alternatif juga tidak berlangsung lama, hanya beberapa kali, dikarenakan tempatnya yang jauh yang membuat klien menghentikan pengobatan alternatifnya. Dan sebelumnya yang terapi di dokter itu juga klien karena waktunya juga tidak ada dan hasil dari terapi yang direkomendasikan oleh dokter klien hasilnya kurang memuaskan, jadi klien memilih alternatif. Akan tetapi alternatif juga uh, tidak di tidak di akan tetapi alternatif juga tidak lama, hanya beberapa kali. Akan tetapi klien merasa lebih baik, dan baru-baru ini klien mengalami perawatan di rumah sakit dikarenakan
kondisi skoliosisnya yang membuat sesak pada pernapasannya. Jadi klien dirawat di rumah sakit. Dan setelah mengalami kemarin kejadian yang dirawat di rumah sakit, klien berencana untuk melanjutkan pengobatan alternatif yang sudah dijalankan sebelumnya. Pada awal-awal klien mengetahui kalau klien itu mengalami skoliosis, klien merasa sulit untuk menerima uh, akan sakitnya itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, klien berdamai dengan kondisi skoliosis yang dideritanya. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama ada skoliosis idiopatik dengan progresivitas yang meningkat akibat tidak konsisten dalam pengobatan. Yang kedua ada tahap penerimaan diri yang mulai berkembang meskipun sebelumnya sempat mengalami penolakan terhadap kondisi penyakitnya. Yang ketiga ada klien mendapatkan dukungan dari keluarga tetapi kurangnya keberlanjutan dalam pengobatan dapat mengindikasikan kebutuhan akan motivasi tambahan atau panduan profesional. Selanjutnya yaitu ada prognosis. Prognosis yang pertama ada fisik. Di masa sekarang klien mengalami dampak fisik yang signifikan akibat progresivitas skoliosis seperti nyeri dan keterbatasan gerak. Namun kondisi ini masih dapat ditangani jika pengobatan segera dilanjutkan. Untuk masa mendatangnya, dengan perawatan yang konsisten, baik dari segi medis ataupun alternatif, klien dapat mencapai stabilitas fisik dan mengurangi rasa nyeri dan memperbaiki postur. Tanpa intervensi yang tepat, risiko komplikasi lebih lanjut seperti gangguan fungsi organ dapat meningkat. Dan yang kedua ada psikologis. Di masa sekarang, klien mulai menerima kondisi skoliosisnya, meskipun proses ini membutuhkan waktu. Dukungan emosional dari keluarga membantu, tetapi perasaan cemas atau khawatir terhadap masa depan mungkin masih ada. Dan masa yang akan datangnya, jika klien mendapatkan pendampingan psikologis atau konseling, ia dapat membangun penerimaan diri yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengelola emosinya secara efektif. Tanpa dukungan tambahan, klien mungkin kembali mengalami kesulitan emosional saat menghadapi tantangan baru. Yang selanjutnya, lanjutan prognosis selanjutnya ada sosial. Sosial yaitu di masa sekarang klien menerima dukungan keluarga yang signifikan tetapi kurangnya keberlanjutan pengobatan menunjukkan bahwa klien membutuhkan motivasi tambahan atau bimbingan profesional untuk mengambil keputusan terbaik. Di masa yang akan mendatang, dengan motivasi yang diperkuat dan panduan profesional, klien dapat lebih konsisten menjalani pengobatan, memperbaiki kualitas hidup, dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, tanpa intervensi ini, klien mungkin menghadapi penurunan kualitas hidup dan isolasi sosial akibat keterbatasan fisik. Yang selanjutnya ada kelebihan dari diri klien. Yang pertama ada klien menunjukkan kemampuan untuk berdamai dengan kondisi meskipun awalnya sulit menerima. Yang kedua ada klien berinisiatif mencari pengobatan alternatif yang dirasakan lebih nyaman dan efektif. Yang ketiga ada klien menyadari pentingnya melanjutkan pengobatan meskipun sempat berhenti. Yang selanjutnya ada kelemahannya, yaitu yang pertama ada klien cenderung tidak melanjutkan pengobatan baik medis maupun alternatif, sehingga kondisi semakin memburuk. Yang kedua ada klien membutuhkan dorongan eksternal untuk mempertahankan pengobatan secara konsisten. Yang ketiga ada
progresivitas skoliosis dapat menyebabkan keterbatasan mobilitas dan rasa sakit yang memengaruhi aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada hambatan dari diri klien. Klien merasa aktivitasnya itu terganggu dengan keadaan kondisi skoliosis yang progresif menyebabkan keterbatasan gerak dan rasa nyeri, sehingga klien kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari termasuk pekerjaan atau aktivitas fisik yang membutuhkan stamina dan mobilitas. Dan klien juga mengalami uh, kurang nyaman dalam tiduran. Jika jika tiduran jika klien tiduran secara telentang, klien merasakan kurangnya nyaman dalam keadaan tidur telentang itu. Nah, ada pun layanan konseling yang tepat untuk klien, yaitu ada bimbingan pribadi uh, untuk memberikan pendampingan untuk membantu klien memahami dan menerima kondisi skoliosisnya. Dan untuk mendorong pengembangan pola pikir positif terhadap tantangan yang dihadapi. Yang kedua ada konseling individual, membantu klien mengelola emosi seperti kecemasan, rasa frustasi, atau ketakutan terhadap kondisi kesehatannya. Dan untuk fokus pada penguatan motivasi klien untuk menjalani pengobatan secara konsisten. Yang ketiga yaitu ada bimbingan kesehatan, memberikan informasi terkait pentingnya menjaga pola hidup sehat, termasuk postur tubuh yang baik, pola makan dan olahraga ringan dan manajemen stres. Yang dan untuk membimbing klien untuk memahami dan memilih metode pengobatan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu ada konseling karir untuk membantu klien mengidentifikasi aktivitas atau pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya tanpa memperburuk kesehatan fisiknya. Dan untuk memberikan strategi adaptasi untuk menjalankan tanggung jawab profesional meski dengan keterbatasan fisik. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan pada hasil observasi kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.